Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Sri Setiawati, dalam pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 11 SMA Negeri 8 Jakarta. Dalam kesempatan ini kita akan belajar mengenai mengelola informasi dalam ceramah. Anak-anakku tercinta, dalam kesempatan ini ada 2 KD yang akan kita pelajari. Di antaranya adalah KD 3.5, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur ceramah, kebahasaan, isi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Kemudian KD 3.6 yaitu menganalisis isi struktur dan kebahasaan dalam ceramah. Anak-anakku sekalian, dalam kesempatan ini Ibu akan sampaikan pengertian ceramah. Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Yang menyampaikan adalah orang-orang yang menguasai di bidangnya, dan yang mendengarkan biasanya melibatkan banyak orang. Medianya bisa langsung ataupun tidak langsung. Ketika tidak langsung, maka melalui sarana komunikasi seperti televisi, radio, dan media lainnya. Anak-anakku tercinta, selain tentang ceramah, dalam kesempatan ini Ibu juga ingin menyampaikan pengertian mengenai pidato. Pidato adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, yakni berisi ajakan ataupun dorongan pada khalayak untuk berbuat sesuatu. Kemudian khotbah. Khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan agama ataupun praktik beribadah dan ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan. Anak-anakku tercinta, dalam kesempatan ini pula Ibu akan sampaikan fungsi teks ceramah, yaitu untuk menyampaikan informasi edukatif yang berupa pengetahuan kepada khalayak, juga mengajak atau meyakinkan. Namun perlu juga kalian ketahui apa sih tujuan ceramah. Baik, ceramah mempunyai 3 tujuan, diantaranya adalah tujuan informatif atau memberitahu, kedua tujuan persuasif atau memengaruhi, yang ketiga adalah tujuan menghibur atau rekreatif. Baik anak-anakku, tujuan pertama adalah informatif, yaitu tujuannya untuk menambah pengetahuan pendengar atau untuk memberikan informasi kepada pendengar. Contoh nih, ceramah tentang posisi Indonesia di kancah internasional. Yang kedua, tujuan memengaruhi agar pendengar mempercayai, menyetujui, atau bahkan mengikuti ajakan pembicara. Contoh, ceramah tentang cara hidup sehat. Selanjutnya adalah tujuan menghibur atau rekreasi. Tujuannya adalah agar pendengar merasa terhibur. Oleh karena itu, dalam ceramah ini diwarnai oleh humor, anekdot, ataupun guyonan yang memancing tertawa pendengar. Anak-anakku tersayang, sekarang kita akan masuk pada materi isi dan struktur teks ceramah. Baik, kita perhatikan. Dalam ceramah mempunyai struktur pendahuluan atau tesis, isi atau rangkaian argumentasi, dan penutup atau penegasan kembali. Di dalam masing-masing bagian struktur itu mempunyai isi. Untuk pendahuluan, isinya adalah permasalahan, pandangan umum penulis. Kemudian di dalam isi berisi pendapat-pendapat dan fakta. Kemudian di bagian terakhir penutup atau penegasan kembali berisi simpulan dan rangkuman. Anak-anakku sekalian, untuk lebih jelasnya di sini akan Ibu berikan pembahasan lebih lanjut lagi, yaitu bagian pembuka atau pendahuluan, yaitu berupa pengenalan isu, masalah atau pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahasnya. Bagian ini sama dengan isi dalam teks eksposisi yang biasanya disebut dengan isu. Baik anak-anakku, bagian kedua adalah isi. Berupa rangkaian argumen pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen pembicara. Ketiga adalah bagian penutup yang berupa penegasan kembali atau pernyataan atas pernyataan sebelumnya. Baik anak-anak,
Untuk lebih memahami lagi, Ibu akan berikan contoh analisis sebuah teks ceramah tentang struktur dan isinya. Baik, bagian pertama, pendahuluan atau tesis. Ada satu paragraf yang bisa dikatakan sebagai bagian tersebut, yaitu pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun kesantunannya dibandingkan dengan zaman saya dahulu ketika kanak-kanak. Hal tersebut tampak pada ungkapan-ungkapan banyak kalangan dalam menyatakan pendapat dan perasaan-perasaannya, seperti ketika berdemonstrasi ataupun rapat-rapat umum. Kata-kata mereka kasar atau sarkastis, menyerang, dan tentu saja hal itu sangat menggores hati yang menerimanya. Bagian itu mengenalkan permasalahan utama tesis, yakni tentang menurunnya kesantunan berbahasa masyarakat. Selanjutnya adalah unsur yang kedua, yaitu isi atau rangkaian argumen. Di sini akan Ibu berikan satu paragraf yang menunjukkan bagian tersebut, yaitu fenomena tersebut menunjukkan adanya penurunan standar moral, agama, dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Ketidaksantunan berkaitan pula dengan rendahnya penghayatan masyarakat terhadap budayanya, sebab kesantunan berbahasa itu tidak hanya berkaitan dengan ketepatan dalam pemilikan kata ataupun kalimat. Kesantunan itu berkaitan pula dengan adat pergaulan yang berlaku dalam masyarakat itu. Teks tersebut merupakan salah satu bagian dari argumen pembicara tentang menurunnya kesantunan berbahasa masyarakat. Baik, selanjutnya bagian ketiga yang merupakan bagian penutup atau penegasan kembali. Ada satu paragraf yang akan saya kemukakan, yaitu berbahasa santun seharusnya sudah menjadi suatu tradisi yang dimiliki oleh setiap orang sejak kecil. Anak perlu dibina dan dididik berbahasa santun. Apabila dibiarkan, tidak mustahil rasa kesantunan itu akan hilang, sehingga anak itu kemudian menjadi orang yang arogan, kasar, dan kering dari nilai-nilai etika dan agama. Tentu saja kondisi itu tidak diharapkan oleh orang tua dan masyarakat dimanapun. Baik anak-anak, paragraf ini merupakan bagian paragraf penutup. Bagian tersebut merupakan suatu kesimpulan sebagai hasil penalaran dari penjelasan sebelumnya. Hal ini ditandai oleh kata-kata yang berupa saran-saran yang disertai pula sejumlah alasan. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk pada kalimat majemuk dalam teks ceramah. Namun sebelumnya perlu kalian ketahui, kalimat majemuk itu tidak hanya satu jenis, namun ada 3 jenis. Dan sebelumnya harus kalian ketahui, kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri lebih dari 2 klausa. Karena ketika hanya 1 klausa maka dikatakan sebagai kalimat tunggal. Baik, kalimat majemuk terbagi menjadi 3. Pertama, kalimat majemuk setara, kedua, kalimat majemuk bertingkat, dan kalimat majemuk campuran. Namun dalam kesempatan ini kita akan fokus pada kalimat majemuk bertingkat. Anak-anak, dalam kesempatan ini ada beberapa jenis. Kalimat majemuk bertingkat terbagi ke dalam beberapa jenis, antara lain sebagai berikut. Pertama, kalimat majemuk dengan hubungan akibat ditandai oleh kata penghubung sehingga, sampai, maka. Salah satu contoh adalah ia terlalu bekerja keras sehingga jatuh sakit, sehingga. Oke, selanjutnya kalimat majemuk dengan hubungan cara ditandai oleh kata penghubung dengan. Contoh, kejelasan PSMS Medan berhasil mempertahankan kemenangannya dengan memperkokoh pertahanan mereka. Ini adalah keterangan cara. Baik, selanjutnya lagi adalah jenis kalimat majemuk dengan hubungan sangkalan, yaitu ditandai oleh konjungsi seolah-olah dan seakan-akan. Satu contohnya adalah keadaan di dalam kota terlihat tenang, seolah-olah tidak ada sesuatu apapun yang terjadi. Jenis keempat, kalimat majemuk dengan hubungan kenyataan, yaitu ditandai oleh konjungsi padahal dan sedangkan. Salah satu contohnya, pura-pura tidak tahu padahal dia tahu banyak. Yang kelima, kalimat majemuk hasil ditandai oleh konjungsi makanya.
Contoh, tempat ini licin, makanya Anda jatuh. Baik anak-anakku, selanjutnya jenis yang keenam, kalimat majmuk dengan hubungan penjelasan ditandai oleh kata penghubung bahwa dan yaitu. Contoh, berkas riwayat hidupnya menunjukkan bahwa dia adalah seorang pelajar teladan. Yang ketujuh, kalimat majmuk dengan hubungan atributif, yaitu ditandai oleh konjungsi yang. Salah satu contohnya, pamannya yang tinggal di Bogor itu sedang dirawat di rumah sakit. Baik anak-anak, selanjutnya kita masuk pada materi kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Ada beberapa kaidah kebahasaan, diantaranya adalah menggunakan kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Kata ganti orang pertama tunggal, saya, aku. Namun, bisa jadi menggunakan kata ganti kami apabila penceramahnya mengatasnamakan kelompok. Baik, selanjutnya menggunakan kata sapaan seperti hadirin, kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara. Anak-anakku, selanjutnya adalah kaidah yang kedua, menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Istilah-istilah yang muncul dalam teks tersebut adalah sarkastis, eufemistis, tata krama, kesantunan berbahasa, dan etika berbahasa. Anak-anakku, masih ada lagi kaidah kebahasaan, yaitu menggunakan kata-kata yang menunjukkan argumentasi atau sebab akibat, misalnya dengan konjungsi jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, dan oleh karena itu. Anak-anakku tercinta, masih ada lagi kaidah kebahasaannya, yaitu menggunakan kata yang menyatakan hubungan temporal atau perbandingan pertentangan, seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, dan namun. Selanjutnya adalah menggunakan kata kerja mental seperti diharapkan, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan. Dan yang terakhir adalah menggunakan kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, dan biasanya kata-kata kerja persuasif ini terdapat di bagian akhir, yaitu pada bagian penegasan ulang. Anak-anakku tercinta, demikian materi kita untuk pertemuan kali ini, yaitu mengenai informasi penting, kemudian struktur dan isi, dan selanjutnya adalah mengenai kaidah kebahasaan. Dan perlu Ibu ingatkan bahwa kalian harus lebih mempelajari lagi tentang materi ini, yaitu dari buku paket halaman 75 sampai dengan halaman 100. Kemudian untuk lebih memahami lagi, kalian wajib mengerjakan latihan yang akan Ibu kirimkan via LSM atau E8. Baik anak-anakku tercinta, demikian pertemuan kita kali ini. Namun sebelum kita berpisah, selalu Ibu berikan sebuah kalimat motivasi yang bisa menginspirasi diri Anda untuk lebih giat lagi, menginspirasi diri Anda untuk menjadi manusia yang lebih berkualitas. Dalam kesempatan ini, kalimat yang akan Ibu sampaikan adalah, janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Dari Brian Dyson. Demikian pertemuan kita kali ini. Kita bertemu pada sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.